Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Rafa Sahabat Perdana nomor absen 21. Saya Muhammad Satria Nugroho nomor absen 22. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil PCPR kami, yakni komputer katalog website portofolio siswa MPTN SMKN 4 Malang. Presentasi ini akan dibagi menjadi dua sesi, yang pertama yaitu sesi pemaparan materi dan yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Dimulai dari sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi. Yang pertama yaitu base dari komputer katalog, ada buku, ada number. Untuk menunya ada project video siswa, ada headline, subheadline dan juga CTA untuk login dan juga yang kedua yaitu halaman login admin. Setelah admin login dan kredensialnya benar, maka admin akan diarahkan ke halaman dashboard atau paket admin. Di sini admin bisa mengolah kelas, mengolah siswa, mengolah kategori project, next dan juga skill. Di halaman dashboard terdapat total siswa, terdapat total kelas, total project, dan total user. Ada penjelasan tentang siswa terbaru, kelas, dan juga aksi sifat untuk ke halaman selanjutnya. Yang kedua yakni ada kelola kelas. Di sini admin dapat membuat, mengedit dan juga menghapus kelas. Dan juga melihat data kelas. Pada data kelas ada nama kelas dan juga beberapa siswa, dan juga ada data siswa yang tertera pada kelas tersebut. Yang kedua ada kelola siswa. Di sini admin dapat mendapatkan siswa dan juga menambahkannya ke kelas yang sudah dibuat. Nanti bisa mengisi nama lengkap. Username, email, dan juga kelas yang telah dibuat. Tapi telah membuat kelas 11 sampai LA, jadi di sini muncul ada pilihan dua, jadi 11 sampai LA, jadi kelas 11 sampai LA. Saya masukkan bio, kita username, bikin username, foto profil, kita skill. Yang ketiga yakni kelola kategori project. Project bisa dilakukan dengan kategori untuk menggunakan quest ataupun pengunjung halaman untuk mencari project yang dipilih oleh siswa. Akan dijelaskan oleh saya. Pada bagian kategori project, sini admin dapat menambah project untuk dengan nama kategorinya itu seperti web developer, dengan dapat menambah alert heading dari webnya. Lalu sini dapat lihat muncul nama webnya, lalu dapat dilihat dengan warna, teks, dan juga pada hari apa. Terus selanjutnya yaitu kelola text tag. Sering kategori project juga memiliki text tag untuk menggunakan untuk quest. Pada halaman ini, kami dalam mendapatkan tag, nama tag, icon tag,
warna border serta warna teks untuk chip dari teks tersebut. Misal di sini Bapak, akhirnya admin dapat mengupload dalam bentuk PNG, JPEG, JPG ataupun SVG. Setelah teks ditambahkan, maka akan terlihat di sini untuk teks nya sudah dapat terbuat dengan baik. Untuk detailnya dapat dilihat jumlah project yang terdapat untuk teks ini dan juga data yang lain. Atau yang terakhir yakni kelola skill untuk dijelaskan ke profil siswa. Akan dapat menambahkan skill untuk siswa, misal di sini SD. Dapat memilih icon dan juga warna background, warna border serta warna teks dari chip skill tersebut. Jadi simpan dan kemudian akan ditambah. Sementara untuk halaman yang telah dibuat dan telah berjalan dengan baik hanya panel admin untuk saat ini. Jadi untuk halaman kelola project untuk siswa sendiri masih belum terimplementasi. Sekian sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Dilanjut untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ini sejenis website grafika Ersas. Iya, cuma untuk bersedia ya. Fitur-fiturnya sama apanya coba dijelaskan. Keunggulan produk ini sama yang satu. Untuk verifikasi sendiri, tujuan berbahasa untuk beasiswa cuma lebih general, jadi tidak bisa menampung kebutuhan khusus dari anak-anak MPL. Adapun kebutuhan khusus tersebut yakni seperti digital, Figma, dan juga filter untuk teks-teks dan juga ketika reduksi. Adapun nanti ada jika untuk grafik karsa kurang bisa untuk ditambahin fitur lainnya, jadi kurang untuk perubahan dari program tersebut. Sementara untuk kotekan sendiri, kotekan katalog bisa ditambahkan fitur lain sesuai dengan kebutuhan. Saya nambahin aja. Kasih semangat ke ya. Saya akan coba untuk absen juga ke depan. Oke, sini kalau santai aja. Di proyek ini kalian di bagian apa? Sampaikan poin-poin aja tanpa melihat. Bagiannya. Poin-poin. Apa memegang semua bagiannya? Ini soalnya karena project. Ya ke sini kepala. Karena project lomba CIC. Nah, jadi sebelumnya kan sudah project. Nah, lalu disuruh Sakti untuk membuat melanjutkan project ini. Jadi saya di bagian dokumen-dokumen. Oke. Saya 21 juga ke depan sampaikan di bagian apa kalian dalam project ini ya tanpa melihat. Saya dalam bagian Tangannya lepas ya. saya dalam bagian koordinasi, jadi untuk front end, back end, dan juga integrasi dokumennya saya yang buat. Terus untuk bagian teori dan bagian juga saya. Ya, oke mulai tepat ya. Ini juga penting nanti depan siapa tahu nanti yang kalian bikin proyek ini nanti jangan kita baca segala macam ya poin-poinnya aja nanti bisa ya dijelaskan pada audionya atau lainnya apa yang kalian bikin betul-betul nanti bisa wah ya aku pengen pakai produk ini ya begitu ya ini bisa kali yang dua kayaknya
ingin tanya. Ketika presentasi RPL itu kan sering ya kata-kata dashboard gitu. Bisa dijelaskan ya dashboardnya apa sih? Untuk fungsi dashboard sendiri merupakan seperti indikator atau summary dari data dari data yang ada di pengolahan sistem. Jadi seperti data dari prolegnas, misalnya kita harus berapa atau sesuatu sangat kecil. Jadi untuk keperluan karena data yang penting ditaruh sebagai indikator atau summary kita. Oke, langsung aja. Dinyalain. Kalau Satria itu apa? Kelola teks itu apa? Satria. Kelola teks sendiri itu untuk mengelola proyek dilihat dari acting versinya apa, dari alat versinya apa aja. Teks itu nama apa sih? Nama kerjanya apa? Terus itu menulis Dari Jaya. Satria. Untuk teks sendiri ini seperti aplikasi ini dibuat oleh teknologi apa? Jadi kan aplikasi ada pemrogramannya, ada vendornya. Jadi pasangan-pasangan teknologi yang membuat aplikasi ini. Contoh seperti aplikasi ini menggunakan Laravel, menggunakan program PHP, menggunakan database management. Jadi berjalan program atau aplikasi ataupun sistem yang digunakan untuk membuat aplikasi ini. Sistemnya ya, jenis sistemnya yang digunakan. Saya melihat di sini tuh kayak yang dominan tuh Rafa ya. Satria kayak kurang speak up, padahal sudah dikasih kesempatan untuk menyapa. Kenapa ini? ya, karena di sini kan saya cuma membantu Rafa untuk melanjutkan program saya ini. Jadi saya ini cuma membantu kayak dokumen-dokumennya, ERP, Karena kalian tim harusnya saling semuanya tahu ya, anggota tim harusnya menguasai gitu ya. Nah, itu aja. Oke, udah belajar dari saya. Terima kasih. Iya. Oke, makasih untuk kalian. Saya ingin tahu tentang DRP dan Oke, di sini laporannya sudah dicetak ya? Memang belum dicetak? belum dicetak. Tidak bisa mencetak apa gimana? Oh. Dan nanti semuanya saya ada di sini untuk garis yang menuju atau dari yang bulat yang dari sistem itu masing-masing harus punya garis sendiri untuk masing-masing keterangannya. Karena apa? Di sini dalam rules ini adalah bagaimana data masuk dan keluar baik dari sistem maupun pengguna. Jadi masing-masing jangan dibagi hanya satu garis saja, tapi satu-satu sesuai dengan data yang masuk maupun keluar. Itu ya, yang lainnya juga begitu ya. Nanti jumlah akornya berapa? Kalau di sini sudah kelihatan jumlahnya ada garis, ada student. Ya, ada student. Nah, berarti ada 3 aktor di sini. Dan masing-masing memiliki akses yang berbeda, sehingga nanti garisnya harus satu-satu. Kemudian sudah di level 1. Nah, jangan sampai ada garis diagonal. Garisnya harus vertikal atau horizontal. Jadi dilarang di sini menggunakan garis diagonal. Apa diagonal itu? Ini, itu ya. Teorinya seperti itu. Jadi tolong untuk diperhatikan. Terus jumlah tabel atau media penyimpanan ada di sini yang digambar dengan garis 2 horizontal. Contohnya di situ ada tag data
itu jumlahnya harus sesuai dengan desain ERD-nya. Jumlahnya berapa di sini? Coba dihitung. Ada berapa? Ada 4. Di desain ERD harus ada 4 juga jumlahnya. Nah di sini coba dilihat sini ada berapa? Nah tidak sesuai jumlahnya. Oke, gitu ya. Jadi kalau DFD level 1 itu adalah gabungan dari DFD level 0 dan DFD. Nah, jumlah media penyimpannya, jumlah tabelnya harus sesuai yang di DFD level 1 itu jumlah tabelnya harus sesuai dengan DFD-nya. Seperti itu. Itu ya, nanti ke depannya diperbaiki. Oke, kemudian di sini di ERD ini misalnya misalnya ada student itu berhubungan dengan user. Student sama user sama enggak sebenarnya? Sama. Cukup diwakili dengan student saja atau user saja. Tidak usah dibuat dua-duanya. Karena apa? Dia adalah tabel yang sama. Ini kamu di tabel yang asli menggunakan apa? Di tabel asli kamu menggunakan tabel nama user atau student? Buat grup datanya nanti entah itu admin atau student nanti masuk di user dulu. Di tabel asli saya ulangi sekali lagi. Di tabel asli kamu menggunakan kata user atau student? Ada dua-duanya. Ada student, ada user. Kenapa kok seperti itu? Nanti itu di user sendiri buat misalnya kalau buat admin sama student. Harusnya cukup ada rule saja. Di user cukup tabel user, kemudian di situ ada rule yang menyatakan bahwa itu dia punya akses apa? Sebagai user kah, atau sebagai admin kah, atau sebagai student misalnya. Di sistem apa bedanya antara user dan student dalam sistem? Maksudnya kalau misalnya nanti untuk tabel admin sama studentnya digabung, cuma dipisah kolom itu ada tombol 2 di tabel studentnya yang masuk di tabel. Tak bedanya aksesnya pada saat penggunaan sistem. Berarti Bedanya student sama user. student di login siswanya sendiri. Jadi nanti usernya cuma buat penulisan kolom aja. Karena ada tombol 2 di tabel student sama itu kolom-kolom. Aksesnya bedanya apa? Student bisa apa? Kemudian user biasa bisa apa? Kayak misalnya Enggak bisa. User itu cuma buat misalnya jadi bukan entitas sendiri. bukan entitas sendiri. Berarti di sini ada student, ada user sendiri itu berarti. Harus seperti itu. Kalau jadikan satu nggak bisa. Nggak bisa Pak. Ada kebutuhan di tabel adminnya nanti masuk di ada kebutuhan di tabel studentnya nanti masuk di tabel admin. Ya, Pak nanti kita diskusi di luar aja ya untuk mengenai akses ini. Kemudian yang lainnya misalnya coba balik ke RD. Di RD tadi ada project. Nah nanti minta tolong pada saat kamu menggambar sebuah RD jangan sampai ada simbol relationship. Mana relationship? Nah, simbol diamond itu bercabang, itu tidak sama dengan di perucat. Kamu perucat namanya simbolnya apa? Decision. Simbol decision tidak sama dengan relationship meskipun bentuknya sama. Kalau relationship itu bisa untuk kondisi ya dan tidak, benar dan salah. Tapi kalau di relationship itu menghubungkan antara entitas dengan entitas, sehingga tak boleh bercabang. Sehingga nanti gambarnya harus satu-satu. Baik, nanti user ke project atau user kemana itu kan misalnya project ke siapa ini? Project ke kanan berapa? Project media. Nah, project media berhubungan dengan project
project. Kemudian yang bawah itu project media dengan project texting. Nah, kayak ini jangan seperti itu. Jadi tetap relationship-nya masing-masing. Gitu ya. Oke. Terus coba di misalnya di project di project itu ada berapa atribut di sana? Ada 11. Di formnya mana formnya? Form untuk project Untuk form yang buat project masih belum jadi masih kenapa belum? Kan tadi sudah input toh, ada project tadi yang mana tadi? tadi yang kategori project Oh, ada project. masih error di sama relasi di teks sama di student. Ini udah saya masukkan di project. Ini untuk tampilan admin ya? Kalau tampilan pengguna? Oh, ini masih belum selesai. Belum selesai maksudnya? Oh, begitu. Waduh, tiru nilainya berarti. Ya bos. Saya kurangi apa ya nilainya ya? Oke, nggak apa-apa. Masih kurang setengah semester lagi, paling nggak sistemnya sudah hampir selesai untuk pengguna admin misalnya kayak gitu ya. Nanti kalau diperbaiki ERD, DRD, level 0, level 1 ya. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah terima kasih atas saran dan juga kritiknya akan kami gunakan untuk meningkatkan proyek kami di Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.